warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Welcome back to Obsesi, obrolan seputar kesehatan masa kini bersama saya Tania Rahma Putri. Nah, senang sekali pada kesempatan luar biasa ini kita kedatangan narasumber yang hebat. Beliau adalah tenaga medis di Puskesmas Taman. Nah, selamat siang Mbak Aisyah. Halo, selamat siang. Nah, kalau boleh tahu keseharian Mbak Aisyah di Puskesmas itu ngapain aja sih Mbak? Iya, perkenalkan saya Aisyah. Umur saya 29 tahun. Beralamat di Sidosermo PDK 5 nomor 28 di Surabaya. Jadi di sini saya akan bertugas sebagai tenaga gizi di Puskesmas Taman Sidoarjo. Jadi keseharian saya sehari-hari adalah menangani pasien seputar makanan dan gizinya. Nah, pada episode kali ini kita akan membahas tentang stunting. Nah, stunting ini merupakan kondisi gagal tumbuh fisik ataupun otak pada anak akibat kekurangan gizi terlalu lama. Berbicara tentang stunting, masih ingat sekali di benak kita, di tahun 2023 masih ada 17% angka stunting ya, menurut status gizi Indonesia. Nah, ada pertanyaan yang akan saya sampaikan untuk Mbak Aisyah. Yang pertama, mayoritas anak yang terkena stunting mulai dari umur berapa sih Mbak? Stunting ini adalah sebenarnya lebih ke gagal tumbuh itu tadi ya. Jadi kebanyakan rata-rata adalah usia 2 tahun ke atas. Kenapa? Dia udah pilih-pilih makanan, dia juga nggak mau makanan dan suka jajan. Tapi rata-rata untuk usia 2 tahun ke atas. Lalu ketika anak terkena stunting, apa dampak yang ditimbulkan oleh anak itu tadi? Dampaknya yang pertama adalah kecerdasan otak sih. Jadi yang pertama, jadi biar kita stunting ini cepat teratasi, dianya harus makan makanan yang tinggi protein hewani. Contoh seperti ayam, ikan, telur dan lain-lain. Nah, dampak yang paling utama yaitu tadi tentang kecerdasan otaknya. Dan juga biasanya kalau anak-anak sudah melanjut dewasa kan biasanya minder sama teman-temannya. Jadi salah satunya itu tadi. Nah, saya pernah nih membaca suatu berita. Umumnya anak yang terkena stunting adalah balita. Dan penyebab ditimbulkan ketika ia ada di kandungan. Apa benar Mbak? Iya, betul sekali. Jadi balita stunting ini tumbuh karena waktu dia 1000 hari kehidupan, atau kita sebutnya pendampingan 1000 HPK. Jadi dia mulai hamil, dia mulai menyusui sampai dia usia 2 tahun, itu bisa jadi karena pola asuh atau orang tuanya yang salah. Untuk yang selanjutnya, contoh kebutuhan makanan yang lengkap dengan kandungan gizi saat diperlukan ibu hamil agar anak tersebut tidak terkena stunting. Jadi ibu hamil yang pertama nggak boleh terjadi anemia. Terus yang kedua harus konsumsi tablet tambah darah. Terus yang ketiga adalah protein hewaninya juga harus cukup. Habis itu nggak boleh stres juga ibu hamilnya. Dan yang kelima, nanti kalau misalnya dia udah lahir anaknya, yang pertama harus ASI eksklusif, makanannya harus sesuai sama makanan bayi dan balita, dan juga harus rajin ke posyandu. Bisakah anak yang kena stunting untuk sembuh normal? Bisa. Jadi salah satu pencegahan atau biar balita itu udah terlanjur stunting mau jadi sembuh, yang pertama adalah konsumsi lauk hewani minimal 2. Jadi misal dalam 1 piring nasi atau 1 piring makanannya itu tadi harus memenuhi 2 protein hewani. Kayak gitu. Kira-kira hal apa sih Mbak agar kita para remaja ini bisa mencegah untuk selanjutnya tidak terkena stunting, mungkin ke keturunan kita atau ke mungkin kandungan kita nanti besoknya itu agar tidak terkena stunting ya. Jadi pencegahan yang pertama adalah dari remaja seperti ini. Jadi harus konsumsi tablet tambah darah, habis itu makanannya harus gizi seimbang. Nanti kalau misalnya catin juga harus periksa catin. Nanti kalau sudah hamil juga ada pemeriksaan catin. Jadi kita harus mencegah dari awal. Nah, wah sobat, luar biasa ya informasi dan ilmu yang telah diberikan oleh Mbak Aisyah. Nah, terima kasih atas kesempatannya Mbak Aisyah untuk episode kali ini. Dan teman-teman jangan lupa yuk lakukan hal yang perlu dicegah dan hal yang perlu dilakukan untuk menghindari stunting.
Dan saya Tania Rahma Putri pamit undur diri, sampai jumpa. Terima kasih.